Wilayah RW 22 Perumahan Cikeas Gardenia, Desa Cikeas Sudik dibagi menjadi 7 RT, yaitu RT 1 sampai dengan RT 4 terletak di Blok G, RT 5 sampai RT 6 terletak di Blok E, dan RT 7 terletak di Blok D. Dari video tadi, kita dapat melihat bahwa di jalan utama RW 22 dilakukan penanaman pohon di pinggir kali guna untuk penghijauan dan juga untuk peresapan air agar tidak banjir. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu KRL? Yap, Kampung Ramah Lingkungan, merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan didukung penuh oleh dinas-dinas terkait serta aktivis komunitas lingkungan di Kabupaten Bogor. Tujuan dari KRL ini yaitu mengajak dan memfasilitasi warga kampung untuk peduli pada lingkungannya, dimulai dari tempat tinggalnya masing-masing. Dalam program ini, ada 3 hal yang ditekankan, yaitu penghijauan, pengelolaan sampah dengan teknik 3R, dan pembuatan lubang biopori. Nah, ini adalah peta wilayah RW 22 Cikeas Gardenia yang mencakup Blok D, Blok E, serta Blok G. Ini merupakan rute untuk KRL di wilayah RW 22. Nah, ada 10 kebijakan ramah lingkungan RW 22 Cikeas Gardenia. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah. Yang kedua, menanam pohon dan tanaman pangan di setiap rumah. Yang ketiga, membuat lubang resapan biopori di setiap rumah. Yang keempat, memilah sampah organik dan juga non-organik. Yang kelima, mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Yang keenam, melaksanakan 3M, menguras, menimbun, dan menutup sarang nyamuk. Yang ketujuh, menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Yang kedelapan, hemat energi, hemat listrik dan air. Yang kesembilan, membersihkan dan memelihara saluran air. Dan yang ke-10, aktif dan peduli pada kegiatan lingkungan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi kepengurusan KRL Gardenia 22. Selanjutnya, kita ada bank sampah. Bank sampah sendiri ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Dan hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah ini akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Cara kerja bank sampah ini, di bank sampah sendiri ini akan ditampung sampah jenis anorganik seperti kardus, plastik, kertas, dan sebagainya untuk diolah dan dikelola bersama-sama. Dan setiap seminggu sekali, warga akan membawa sampah anorganik tersebut ke bank sampah untuk ditimbang. Selanjutnya, sampah tersebut akan diolah atau dikelola sesuai fungsi dan kebutuhannya. Nah, di sini juga ada pemilahan sampah antara sampah anorganik dan juga sampah organik. Nah, selain bank sampah, di sini kita juga menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, di sini contohnya ada kursi dari kaleng dan juga ban bekas. Nah, selanjutnya kita beralih ke apa itu EcoBrick. EcoBrick adalah cara lain untuk pemanfaatan sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke tempat pembuangan akhir. Dengan EcoBrick ini, kita memiliki kesempatan untuk mengubah komunitas dan ekosistem dalam mencerna plastik. Kita dapat mengubah plastik menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekosistem setempat. Selanjutnya, kita beralih ke tanaman pangan. Tanaman pangan ini ditanami di sepanjang pinggir rumah di kawasan RW 22 Cikeas Gardenia loh teman-teman.
Nah, penanaman tanaman pangan di lingkungan sekitar kita ini memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk lokasi penanamannya sendiri. Di sini contohnya ada kacang panjang, ada tomat, ada kangkung, ada sawi, ada bayam, mentimun, terong, dan juga cabai. Nah, selanjutnya ada hidroponik. Yuk kita simak videonya. Hidroponik. Apa itu hidroponik? Nah, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Selain itu, kita juga ada biopori. Biopori sendiri adalah istilah untuk lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme yang terjadi di dalam tanah seperti cacing, rayap, semut, dan perkaran tanaman. Biopori yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Prinsip kerja biopori yaitu lubang yang kita buat kemudian diberi sampah organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut dari akar tanaman untuk membuat rongga-rongga lubang di dalam tanah yang disebut biopori. Nah, di sini teman-teman juga bisa membaca tentang wilayah dan perawatan biopori. Poin selanjutnya kita ada komposter. Komposter ini adalah alat yang digunakan untuk membantu kerja bakteri pengurai atau dekomposter material organik berupa sampah menjadi bentuk baru dengan sifat seperti tanah. Lalu untuk penghematan energi listrik kita menggunakan lampu tenaga surya, yaitu sebuah lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang.